Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Sutriyono SPD MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya kepada seluruh pemirsa video ini. Perkenalkan, nama saya Aditya Eka Setiawan dari SD Negeri Jatisari 2, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Nah, untuk kesempatan kali ini saya sebagai peserta PDG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Universitas Negeri Semarang kelas 8 mendapat tugas untuk melakukan kegiatan wawancara terkait dengan analisis permasalahan pembelajaran yang saya alami di sekolah ini. Sebelum saya bertanya pada Bapak, mungkin alangkah baiknya Bapak juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sedikit perkenalan. Nama saya Sutriyono SPD MPD sebagai Kepala SD Negeri Jatisari 2 tertanggal 1 April 2022 yang mana menggantikan kepala sekolah sebelumnya yang telah memasuki masa purna tugas. Selanjutnya terkait dengan kegiatan PPG dari Pak Adit, ini kami sepenuhnya mendukung terkait dengan langkah-langkah yang harus dipenuhi demi lancarnya kegiatan PPG. Saya rasa itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas perkenalnya. Jadi begini Pak, dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan selama ini, itu ternyata setelah saya analisis, itu ternyata masih banyak sekali kekurangannya Pak. Di antaranya yaitu masalah yang saya identifikasi. Ini yang pertama adalah rendahnya pemahaman siswa dalam memahami isi paragraf dalam bacaan. Terus permasalahan yang kedua, siswa juga kurang memahami cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dalam sebuah bacaan. Dan masalah yang ketiga adalah kurangnya antusiasme siswa dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran kurang efektif. Nah, berdasarkan analisis yang sudah saya laksanakan, ini kalau menurut saya penyebabnya yaitu yang pertama, guru memberikan teks bacaan yang kurang menarik atau terlalu panjang sehingga sulit dipahami oleh siswa. Sedangkan analisis yang kedua adalah cara pembelajaran guru yang masih sangat konvensional, yaitu memang selama ini yang saya lakukan hanya dengan metode ceramah. Terus yang ketiga, analisis penyebab permasalahan menurut saya itu karena strategi maupun metode mengajar saya itu kurang menarik Pak, sehingga kurang membangkitkan minat belajar siswa. Nah, untuk itu berdasarkan masalah yang telah saya identifikasi dan saya analisis penyebabnya, itu apakah menurut Bapak itu apakah sudah ada kesesuaian dan bagaimana penyelesaiannya? Terima kasih dari paparan singkat terkait dengan masalah yang telah diidentifikasi sekaligus analisis penyebab masalahnya. Ini dari pandangan saya ini sudah sesuai dan sudah sinkron antara konteks masalah yang diidentifikasi dengan analisis penyebab masalah, sehingga ini tetap tinggal dilanjutkan. Hanya memang kaitannya dengan masalah penyelesaian. Betul sekali rendahnya minat baca anak dalam hal ini kaitannya dengan memahami cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf, itu tidak lepas dari rendahnya minat baca anak. Dan ini merupakan salah satu dampak dari kegiatan pembelajaran jarak jauh kemarin di masa pandemi. Tentunya tidak bisa kita pungkiri bahwa dampak dari pembelajaran jarak jauh karena interaksi guru dengan siswa sangat terbatas, ini berdampak terhadap rendahnya minat baca anak. Nah, terkait dengan beberapa solusi atau penyelesaian, seyogianya yang pertama memang kita berusaha atau Pak Arit berusaha bagaimana menumbuhkan minat baca anak. Minimal mereka bisa konsentrasi dulu dalam prosesi pembelajaran, khususnya kaitannya dengan masalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selain itu tentunya tidak lupa
kita harus mencari strategi sekaligus metode pembelajaran yang tepat dan disesuaikan dengan karakteristik siswa. Tentunya kita tidak bisa semata-mata menggunakan salah satu metode atau strategi pembelajaran tanpa melihat karakteristik anak. Karena kita tahu setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda tadi, sehingga memang bagaimana seyogyanya metode tersebut bisa mengcover semua karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, selain metode dan strategi, media. Tidak lupa, ini memang media juga harus kita sesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran itu. Sehingga media ini sebagai alat bantu yang memfasilitasi agar siswa bisa menyerap materi atau katakanlah mata pelajaran yang kita sampaikan ke siswa. Itu Pak Ari terkait dengan beberapa solusi tambahan kaitannya dengan permasalahan yang muncul. Ya, terima kasih Pak. Jadi intinya ya memang ada perubahan cara mengajar ya Pak. Iya, betul. Ya. Terus kira-kira Pak, apakah ada faktor lain yang bisa menyebabkan masalah tersebut yang sudah saya analisis? Kalau dalam pandangan saya itu masih ada beberapa faktor Pak Dik yang muncul. Tadi sudah saya ulas sedikit. Yang pertama tadi rendahnya minat baca siswa. Ini memang menjadi faktor penyebab utama dalam hal ini. Siswa belum ada pembiasaan dalam membaca. Betul, siswa belum ada pembiasaan sehingga mereka kadang itu ketika harus membaca itu ya katakanlah membaca yang asal membaca, dalam arti tidak mengilhami, tidak betul-betul melihat isi dari bacaan itu. Sehingga itu memang berdampak terhadap pemahaman yang rendah. Terus yang kedua, yang tentunya tidak juga kalah penting, masih minimnya kualitas dari sarana pendidikan yang ada di sekolah kita terkait dengan masalah inventarisir buku-buku yang bisa membuat anak lebih tertarik untuk membaca. Seyogyanya memang kita menyediakan buku-buku yang tadi bisa menarik minat anak untuk membaca. Minimal tadi buku yang daya tariknya tinggi lah katakanlah. Selama ini kalau kita lihat di perpustakaan kita maupun buku-buku di kelas itu cenderung buku yang langsung mengarah ke mata pelajaran, ke materi pelajaran. Nah tentunya kaitannya dengan masalah menumbuhkan minat baca ini bisa dengan cara tadi mengadakan atau melengkapi sarana pembelajaran dan hal ini buku yang menunjang minat baca anak. Terus yang ketiga juga tidak bisa kita pungkiri, tapi ini saya melihat ini juga berdampak langsung terhadap tadi hubungannya dengan masalah minat baca anak, yaitu kaitannya dengan masalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi oleh anak. Dalam hal ini dawai atau HP, gadget ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana anak untuk melakukan minat baca itu sendiri. Cenderung anak ketika pulang dari sekolah itu mereka di rumah jarang sekali bersentuhan dengan buku, tetapi mereka justru akan memegang HP dan akan berselancar dengan HP, sehingga itu juga akan berdampak kebiasaan di rumah terhadap apa yang akan mereka laksanakan di sekolah, yaitu tidak mau membaca. Itu Pak Arif beberapa penyebab dan katakanlah masalah tambahan betul yang saya tambahkan menjadi minat baca anak rendah. Betul. Terus kira-kira Pak, apakah ada metode maupun strategi pembelajaran itu yang menarik lagi untuk menyelesaikan masalah yang saya identifikasi tersebut? Menurut saya salah satu metode yang bisa kita gunakan itu metode pembelajaran berbasis project. Project based learning. Project. Jadi tujuan dari metode ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran siswa dalam membaca. Dalam hal ini nanti siswa melakukan kegiatan eksplorasi, penilaian dan interpretasi terhadap suatu masalah atau suatu informasi yang diberikan oleh guru, lalu mereka menuangkannya dalam bentuk tulisan, dalam hal ini dalam bentuk paragraf. Jadi guru nanti memberikan ide pokok tentang materi atau masalah yang nanti akan dituangkan melalui pikiran dari siswa tersebut dalam bentuk paragraf. Itu jadi dalam konteks menggunakan metode ini saya rasa cukup efektif. Namun juga memang di tahap-tahap awal harus ada pendampingan secara khusus sehingga nanti siswa betul-betul bisa mengarah terhadap tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Itu Pak Adi. Oke, terima kasih. Terus kaitannya dengan rendahnya pemahaman siswa dan siswa kurang memahami dalam menentukan gagasan pokok,
itu kira-kira apakah ada Pak media pembelajaran yang cocok untuk masalah tersebut? Ada beberapa jenis media yang bisa membantu anak untuk mempermudah proses pemahaman terhadap gagasan, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dalam sebuah bacaan. Yang pertama kita bisa menggunakan pohon literasi Pak. Pohon literasi. Ya, pohon literasi, sehingga di dalam pohon literasi tersebut ada beberapa paragraf dari pokok bahasa yang berbeda-beda. Nah, nanti anak secara bergiliran itu bisa melihat ke salah satu jenis ranting di pohon tersebut, lalu menentukan ide pokok maupun ide gagasan tambahan di tadi katakanlah ranting literasi tersebut. Dan dari pohon literasi tersebut kita bisa mengangkat berbagai macam permasalahan yang tidak hanya memuat tentang satu informasi atau satu masalah, dari berbagai macam materi yang sekiranya materi-materi tersebut bisa menggambarkan tadi karakteristik atau kegemaran anak, sehingga mereka akan lebih tertarik untuk membacanya. Itu yang pertama, pohon literasi. Yang kedua, kita bisa menggunakan media gambar bercerita. Iya. Gambar bercerita ini untuk karakteristik anak usia SD, dalam hal ini kalau kelas 3, kelas 4-an, bahkan kelas 5, itu ketika mereka melihat gambar, itu mereka cenderung akan tertarik daripada hanya sebatas tulisan. Iya itu. Sehingga memang dengan model tadi media gambar bercerita ini tentunya akan sangat mendukung dan mendorong anak untuk tertarik. Kalau kita melihat gambar, gambar apa itu ya, mau tidak mau anak akan membaca tulisannya. Iya, karena penasaran. Betul, gitu. Yeah. Terus yang ketiga ada lagi, ini kalau dalam pandangan saya, ini modelnya model permainan. Gamebook ya, gamebook. Jadi Pak Adit nanti membawa salah satu buku yang cukup tebal. Di dalam buku itu nanti di dalamnya diselipkan lembaran-lembaran yang di dalam lembaran tersebut tadi ada beberapa paragraf tentang sesuatu, tentang informasi. Nah, siswa mengambil katakanlah lembaran tadi yang terselip di dalam buku, lalu mereka mempelajarinya sekaligus mempresentasikan, dalam hal ini membacanya dan menentukan katakanlah tadi ide pokok dan iya betul. Jadi ada 3 media yang bisa kita gunakan, dan menurut saya kalau anak usia SD ini cenderung akan tertarik dengan 3 media itu. Yang pertama tadi pohon literasi, yang kedua media gambar bercerita, dan yang ketiga gamebook. Itu Pak Adit dari saya. Terus untuk pertanyaan terakhir Pak, kaitannya dengan masalah literasi ini, kira-kira apakah ada langkah apa saja lagi yang harus saya lakukan agar proses pembelajaran ini lebih menarik dan efektif tentunya? Ya, ini memang tantangan bagi kita bersama. Bagaimana kita mengembalikan konsentrasi anak terhadap pembelajaran dalam hal ini di kelas. Yang pertama, karena kita melihat dari materi yang teridentifikasi adalah kaitannya dengan kurangnya antusiasme siswa dalam pembelajaran, termasuk kurangnya siswa dalam memahami dan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama tentunya yang harus diajarkan agar pembelajaran ini menarik dan efektif, itu guru harus mengajarkan teknik membaca yang benar. Iya, karena dengan teknik membaca yang benar itu nanti dengan didukung oleh intonasi dan sesuai dengan tanda baca yang ada, itu cenderung akan enak dengar. Dan itu akan pemahaman ke anak lebih betul iya. Dengan enak dengar nanti cenderung nanti anak akan lebih mudah memahami. Terus yang kedua, ini kita bisa gunakan perpustakaan. Mengoptimalkan penggunaan perpustakaan untuk materi pelajaran ini kaitannya dengan masalah peningkatan pemahaman itu. Banyak buku-buku di perpustakaan yang bisa kita gunakan untuk literasi. Dan dengan kita ke perpustakaan itu nanti akan mengurangi tingkat kebosanan anak. Kalau di kelas terus kadang anak kan suasana kelas begini ya, betul. Kalau di perpustakaan bisa lesehan dan sebagainya, dan ada beberapa opsi pilihan buku yang bisa diambil oleh anak. Yang ketiga itu upayakan bagaimana caranya kita membuat siswa penasaran terhadap pelajaran yang kita berikan, terhadap materi yang kita berikan. Itu yang kadang tidak terpikir oleh guru. Nah, diapresiasi itu sangat penting. Bagaimana di awal-awal kita bisa menyelipkan materi pokok yang akan kita bahas,
sehingga siswa itu tertarik dan penasaran. Itu, wah ini Pak Guru mau menyampaikan itu. Ya, itu paling tidak awal-awal kita dalam Apersevi itu materi yang kita munculkan, kita baurkan, kita kolaborasikan dengan situasi di lingkungan sekitar anak yang paling tidak di awal-awal bisa menarik konsentrasi anak dan semakin membuat mereka penasaran. Itu. Selanjutnya selain itu, nah ini yang sering saya terjadi, upayakan kita untuk menghindari semaksimal mungkin pembelajaran yang monoton. Nah iya, ini diantaranya metode yang monoton, ceramah terus itu. Ya, memang itu, iya, itu kadang biasanya memang dilakukan. betul itu. Ceramah itu memang efektif, tapi istilahnya juga sangat melemahkan hal-hal yang memang tadi kalau orientasinya untuk meningkatkan daya kritis dan kemampuan anak untuk menganalisis itu rendah. Iya, itu sehingga harus kita hindari. Dan yang tidak kalah penting, karena karakteristik anak berbeda-beda, kita harus peduli dan juga harus fokus serta bagaimana kita berupaya melibatkan semua siswa untuk aktif di pembelajaran kita. Itu Pak Arif beberapa hal atau langkah-langkah yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembelajaran yang efektif. Iya. Terus untuk masalah yang kedua Pak, ini kaitannya dengan numerasi. Ini saya juga menemui beberapa masalah yang telah saya identifikasi. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu siswa belum mampu menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Yang kedua, siswa belum mampu menganalisis soal cerita dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran yang berbasis hot. Terus masalah yang ketiga, kurangnya minat belajar siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, sedangkan untuk analisis penyebabnya, ini kalau menurut saya, ini memang ada beberapa penyebab. Di antaranya yang pertama, guru menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Guru belum menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua, guru belum menggunakan media pembelajaran yang tepat dan memberikan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Yang ketiga, guru juga jarang memberikan latihan soal-soal yang berbasis hot. Terus yang keempat, guru masih kurang dalam memotivasi siswa selama proses pembelajaran. Nah, intinya di sini guru itu belum menerapkan metodenya, Pak. Terus yang kedua, guru juga belum menggunakan media. Terus yang ketiga, guru juga jarang memberikan latihan soal hot. Dan yang keempat, guru masih kurang dalam memotivasi siswa. Nah, berdasarkan masalah yang telah saya identifikasi tersebut dan saya analisis, itu apakah menurut Bapak sudah sesuai? Kalau misalnya belum, bagaimana penyelesaiannya? Terima kasih. Betul sekali Pak Adit. Ini kalau kita cerita tentang pelajaran matematika itu kalau kita lihat dari jenjang SD, SMP, SMA, itu matematika termasuk salah satu kategori mata pelajaran yang ditakutkan dan bagi mereka dianggap sulit. Itu. Betul sekali. Sehingga apa yang dimunculkan dalam konteks identifikasi masalah dan juga penyebab masalah ini sudah sesuai Pak Adi, sudah sesuai. Namun demikian tentunya memang ada beberapa solusi sebenarnya kaitan dengan masalah tadi, dan tadi sudah sedikit disampaikan disinggung oleh Pak Adi. Yang pertama, kita memang harus jeli dalam menentukan metode pembelajaran. Dan di pembelajaran matematika ini memang salah satu pelajaran yang memang paling sulit dalam menentukan metode ini termasuknya dibanding pelajaran yang lain. Karena ini hubungannya dengan ilmu pasti. Oleh karena itu yang pertama, kita harus menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, disesuaikan dengan materi dan juga karakteristik anak. Terus yang kedua, belajar matematika itu kalau tidak disertai dengan media atau alat bantu, itu cenderung akan sulit dipahami oleh anak. Sehingga di sini solusinya memang kita harus menyiapkan alat bantu. Nah ini salah satunya kan materi tentang pecahan. Paling tidak kita menyiapkan alat bantu apapun bentuknya itu yang sekiranya mudah dipahami oleh anak. Tentunya anak akan mudah berimajinasi dengan dibantu oleh alat bantu real yang memang ada di sekitar mereka daripada hanya sekedar menyaksikan guru menulis angka-angka di papan tulis itu. Itu sulit dipahami. 1/3 itu sulit dipahami daripada ketika menyampaikan kita punya buah jambu kita bagi menjadi 3 itu. Anak akan cenderung lebih mudah memahami. Betul. Dan yang selanjutnya tentunya guru pun harus memberikan banyak porsi soal latihan yang beragam.
katakanlah kita di sini membahas masalah pecahan nih, pengurangan dan penjumlahan pecahan. Nah ini kita juga harus sering memberikan bentuk-bentuk soal yang beragam dari beberapa jenis soal yang mengarah pada pemahaman materi penjumlahan dan pengurangan. Dan tentunya karena tadi dari awal bahwa pelajaran matematik termasuk dianggap pelajaran yang paling sulit, kita harus pandai-pandai memotivasi siswa itu. Motivasi betul. Itu beberapa solusi atau beberapa penyelesaian terkait dengan permasalahan yang muncul. Nah, kira-kira untuk faktor lain itu kira-kira ada apa tidak Pak yang menyebabkan masalah tersebut untuk faktor lainnya? Menurut saya masih ada Pak Adi, masih ada. Yang pertama itu rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep materi itu sendiri. Konsepnya ya. Konsep materi itu. Iya. Ya tadi, ini berhubungan dengan tadi solusi yang saya sampaikan. Ketika guru di kelas mengajar dengan pola yang monoton tanpa diimbangi atau katakanlah diikuti dengan media yang mendukung, tadi anak itu pemahaman terhadap konsep dasar dari materi itu hanya katakanlah sampulnya saja. Sehingga ketika dirubah sedikit saja angkanya bingung, atau polanya mereka bingung. Itu. Jadi tadi masalah yang pertama rendahnya pemahaman konsep oleh siswa terhadap soal cerita. Kalau kontennya ini adalah cerita, terhadap soal cerita. Dan memang di matematika itu soal dalam bentuk cerita itu memang jauh lebih sulit dipahami daripada soal yang langsung dalam bentuk angka-angka itu. Ya, karena juga apa ya, termasuk membutuhkan pemahaman literasi juga. Betul. Iya. Yang kedua, nah ini kurangnya konsentrasi siswa. Konsentrasi siswa saya melihat beda dengan pelajaran IPA, IPS, bahasa Indonesia atau PKN. Matematik itu butuh konsentrasi khusus karena pemahaman. Iya. Jadi pemahaman itu beda dengan materi pelajaran yang lain yang cenderung katakanlah mereka ke arah hafalan. Betul. Hafalan itu ketika pelajaran disampaikan oleh bapak ibu guru, mereka belum terlalu paham. Dengan membaca itu mereka dengan rutin membaca berkali-kali mereka akan tahu betul. Tapi beda dengan matematika. Ketika konsentrasinya tidak full, guru menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya, sementara mereka tidak konsentrasi, siswa dalam hal ini ya tentunya tadi tidak memahami. Sehingga tadi yang masalah kedua adalah kurangnya konsentrasi siswa terhadap pembelajaran dari materi yang disampaikan oleh guru. Dan yang ketiga saya tambahkan tadi sudah saya singgung rendahnya motivasi siswa untuk belajar matematika. Dalam hal ini materi tentang soal cerita dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan. Anak itu ketika di rumah itu cenderung akan belajar yang lain selama matematika tidak ada PR dari gurunya. Karena tadi memang motivasinya rendah itu. Jadi itu Pak Adit beberapa faktor penyebab tambahan yang dapat saya tambahkan. Berarti boleh dikatakan termasuk matematika itu untuk meningkatkan motivasi belajar, ibaratnya ya setiap ada pelajaran matematika ya baiknya dikasih PR katakan. Betul. Saya sepakat dengan itu karena memang dengan adanya tugas di rumah itu paling tidak anak nanti akan mengulas kembali materi yang sudah diberikan sekaligus mempelajari lagi. Gitu. Ya, terima kasih. Terus ini kaitannya dengan metode Pak, metode dan strategi pembelajaran apa yang tepat dan menarik untuk menyelesaikan masalah yang tadi sudah saya sampaikan. Iya. Ini saya sampaikan ya. Jadi memang pemilihan metode untuk pelajaran matematika itu memang cenderung sulit dibanding pelajaran yang lain. Sulit. Namun ada beberapa opsi. Ini kalau saya melihat yang paling efektif untuk materi bentuk pecahan dalam hal soal cerita jadi tadi itu kita bisa menggunakan metode kooperatif. Iya. Dan ada dua tipe yang bisa kita gunakan. Yang pertama tipe student team assignment deficient dan yang kedua metode jigsaw. Di mana dalam metode kooperatif ini siswa dibentuk kelompok. Tapi dalam kelompok itu kita harus bisa mengkalkulasikan, mendistribusikan siswa yang memiliki kemampuan lebih untuk berbaur dengan siswa yang memiliki kemampuan kurang. Jangan sampai kelompok ini satu kelompok itu katakanlah ya sudah paham semua, yang lain belum paham semua. Sehingga kita harus jeli bisa mengidentifikasi tadi pemahaman siswa terhadap materi yang kita berikan. Si A, si B sampai dengan terakhir kita pilih-pilih, kita bentuk kelompok. Dan anak-anak
yang memiliki pemahaman lebih tadi itu membantu memandu teman-temannya dalam penyelesaian katakanlah materi atau tugas yang kita berikan, sehingga di situ terjadi interaksi dalam hal ini diskusi antara beberapa anak, dan jumlah anak dalam satu kelompok itu tidak perlu terlalu banyak karena nanti kurang efektif. Efektifnya kira-kira berapa berarti? 3-5 anak. Oh, 3. Idealnya malah 3. Idealnya 3 anak. Karena ini konteksnya pemahaman. Semakin banyak anak maka semakin tidak efektif. Ya ribut Betul. biasanya. Iya. Dan ketika semakin banyak biasanya wis garap lah gitu. Iya. Sehingga tadi idealnya ya 3 lah, 3 anak dalam satu kelompok. Tapi tadi harus betul-betul dipilah. Dalam kelompok itu terdistribusikan anak yang memang sudah bisa dikolaborasikan dengan anak yang belum bisa. Itu Pak. Jadi kalau menurut saya salah satu metode yang tepat untuk materi ini adalah metode kooperatif tipe STAR dan juga Jigsaw. Nah, terus untuk kaitannya dengan media, kira-kira media yang cocok itu apa Pak? Ya, ini menarik Pak kali ini. Tadi saya singgung kaitan dengan media, alat bantu memang itu penting sekali di pelajaran matematika. Terlebih ini kaitannya dengan materi pecahan. Materi pecahan termasuk kategori materi sulit untuk siswa. Tergantung ya, termasuk kategori sulit. Sehingga perlu alat bantu atau media yang tepat. Yang pertama kita bisa menggunakan, katakanlah karena ini materi pecahan, itu alat-alat yang ada di sekitar siswa. Itu banyak lagi. Bisa kita menggunakan buah tadi atau alat-alat lain, atau bahkan kita bisa, ini kalau yang praktis itu bisa dalam bentuk papan pecahan. Iya, papan pecahan, di mana dalam papan tersebut nanti ada yang dalam bentuk lingkaran, kotak dan sebagainya, dan di sana sudah ada katakanlah tadi sesuai dengan kebutuhan pecahan-pecahan pergerakan itu ada. Itu. Terus yang kedua bisa menggunakan puzzle pecahan. Iya, puzzle pecahan. Nah, puzzle ini juga untuk membuat daya tarik anak. Ini puzzle kita bisa buat sendiri Pak Adi, tidak harus kita beli keluar. Oh, gitu. Iya betul. Bisa dalam bentuk menyerupai katakanlah gambar binatang, gambar buah dan sebagainya. Itu tujuannya tadi untuk meningkatkan daya tarik anak. Kalau hanya katakanlah puzzle-nya hanya puzzle kertas yang kita gunting saja, itu daya tariknya kurang. Tapi kalau kita membuat dengan gambar tertentu yang bisa menarik daya anak, itu justru akan semakin bagus. Jadi tadi yang pertama kita bisa menggunakan media yang ada di lingkungan kita. Yang kedua kita bisa membuat media modifikasi dalam bentuk papan pecahan dan juga puzzle pecahan. Terima kasih. Terus terakhir ini Pak, pertanyaan terakhir, yaitu langkah apa saja yang harus saya lakukan agar proses pembelajaran ini lebih menarik dan efektif? Ya. Ada beberapa langkah yang harus kita siapkan agar materi pelajaran kaitannya dengan matematika, khususnya untuk materi pecahan ini bisa tersampaikan. Yang pertama, kita harus mengajarkan konsep yang benar dari materi itu Pak Adi. Dan pastikan bahwa konsep yang kita ajarkan itu betul-betul benar. Dalam matematik, untuk menyelesaikan sebuah soal, itu biasanya kan ada beberapa langkah. Yaitu itu kita ajarkan semuanya. Sehingga nanti bisa menjadi opsi dari masing-masing siswa, kira-kira langkah mana yang paling efektif untuk mereka. Kalau kita hanya mengajarkan satu konsep penyelesaian masalah atau penyelesaian soal, sementara sebenarnya ada konsep lain yang lebih bagi anak lebih mudah barangkali itu. Sehingga memang tadi kita harus mengajarkan konsep yang benar. Yang kedua, ya ini gunakan metode yang menyenangkan. Karena memang matematik sebagaimana kita bahas tadi itu termasuk kategori materi yang sulit dipelajari, sehingga kita harus menggunakan metode yang menyenangkan dengan diikuti atau karena dilengkapi dengan media alat bantu yang juga menyenangkan. Itu. Terus yang tidak kalah penting ini, yang ketiga, kita mencari tahu tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang kita sampaikan. Ini penting. Di kegiatan apersepsi paling tidak kita sudah mendapatkan gambaran awal. Tapi ketika kita menyampaikan materi, jangan lupa kita pun harus berusaha mengetahui tingkat pemahaman anak terhadap materi kita. Jangan sampai hanya kita bertanya, bagaimana anak? Sudah paham? Sudah. Dan kita pertanyaan begitu saja. Itu jawaban mereka paham itu belum bisa mengukur kondisi real itu. Karena ini matematik. Itu pemahaman beda dengan hafalan. Sehingga memang tadi kita harus mencari tahu tingkat pemahaman siswa. Bagaimana caranya? Ya tadi kita bisa membuat kayak semacam
pertanyaan-pertanyaan lesan juga bisa, yang sifatnya situasional. Jadi tidak harus memberikan evaluasi di akhir. Jadi kita bisa memberikan evaluasi atau katakanlah penilaian di awal proses atau nanti akhir. Nah, yang terpenting di sini justru di proses. Karena di proses itu kita nanti tujuannya untuk mengukur kemampuan anak dalam memahami materi kita. Di situ yang terlihat gitu. Terus selanjutnya, ya ini juga yang paling menantang. Kita harus berusaha menanamkan rasa cinta anak terhadap pelajaran matematika. Itu. Anak kalau sudah suka, ya sama dengan kita lah. Kalau kita suka terhadap sesuatu, cenderung kita akan berusaha untuk mengejar terusnya. Ini sama dengan anak. Nah itu sehingga kita harus berusaha untuk memunculkan rasa cinta anak terhadap pelajaran matematika. Tadi dari beberapa hal yang kita bahas tadi, pendekatannya, strateginya, metode alebangnya harusnya menarik sehingga nanti secara berproses perlahan tapi pasti itu anak akan menyukai pelajaran matematika. Terus yang selanjutnya di matematika ini kita jangan hanya teori dalam memberikan materi, tapi juga harus praktek. Nah, bagaimana penerapan sistem praktek ini? Ya tadi kita bisa beranalogi dengan situasi di lingkungan kita. Katakanlah tadi kalau konteksnya materi tentang pecahan, penjumlahan dan pengurangan, kita bisa menggunakan media-media di sekitar kita yang bisa kita gunakan. Jadi tidak bisa hanya sebatas teori mengenai matematika. Jadi tidak bisa hanya teori yang didukung dengan metode ceramah ini nanti mentah kalau menurut saya itu. Iya. Jadi praktekkan dengan perbanyak memberikan latihan-latihan soal. Dan jangan lupa ini karena memang orientasi pembelajaran ini juga bagaimana anak untuk bisa berpikir kritis terhadap materi yang disampaikan hubungannya dengan masalah soal-soal yang hot. Saya tambahkan sedikit kaitan dengan metode itu ya. Jadi dalam kurikulum 2013 itu memang dibangun satu metode saintifik itu ya. Saintifik itu langkah-langkah pembelajaran saintifik itu memang sangat tepat sekali kalau kita terapkan dengan kita kolaborasikan dengan beberapa metode di mana tadi diantaranya adalah metode kooperatif. Saintifik itu langkah-langkah pembelajaran di situ. Kita kolaborasikan dengan metode kooperatif itu nanti kita insya Allah kalau kita konsisten itu nanti hasilnya akan bagus. Dalam hal ini nanti yang pertama minat baca anak atau minat anak dalam mempelajari soal cerita matematika dan juga pemahaman anak akan meningkat. Itu Pak Kadip beberapa langkah yang harus kita siapkan dan kita lakukan dalam proses belajar matematika. Luar biasa ini. Sangat luar biasa ini Pak. Bisa membantu saya dalam menambah referensi tentunya. Mungkin cuma itu. Terima kasih Bapak sudah berkenan membantu dalam kegiatan ini. Semoga penjelasan dari Bapak bisa menjadikan perbaikan bagi saya. Dengan harapan bisa menjadikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, sehingga tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai secara maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.